Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih untuk kesempatan baru, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik atas setiap kami. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yakobus 5 ayat 16 bagian B sampai ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak peristiwa yang dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak percaya akan efektivitas doa. Dan bersamaan dengan itu, ada banyak peristiwa juga yang dapat menjadi alasan bagi kita untuk percaya bahwa doa berkuasa. Pilihan ada pada kita untuk mempercayai atau tidak mempercayai. Iblis sangat senang mengintimidasi kita supaya kita berpikiran bahwa tidak ada gunanya berdoa. Dan di samping itu, pikiran-pikiran kita sendiri juga seringkali membuat kita bimbang dan tidak yakin. Namun firman Tuhan memberikan jaminan bahwa setiap doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bagian kita hanyalah meminta kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Nabi Elia disebutkan di sini adalah manusia biasa sama seperti kita, sama seperti saudara dan saya. Walaupun ada banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanan Nabi Elia, tapi ia adalah manusia biasa. Elia pernah mengalami rasa takut terhadap Isabel, istri dari Raja Ahab. Pada saat itu Elia bahkan ingin mati daripada hidup. Kondisi mentalnya begitu terganggu. Dan ini menunjukkan betapa Elia adalah seorang manusia biasa saja. Tapi pada saat-saat ia mengalami kelemahan, Tuhan menguatkan hatinya. Apa implikasi dari kenyataan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita yang dinyatakan dalam ayat ini? Implikasinya adalah bahwa kita pun dapat mengalami manifestasi kuasa doa seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Asalkan saja kita berdoa, dan bukan sekedar berdoa, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dalam ayat 16 bagian B, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Setiap orang benar dapat mengalami kuasa doa ketika doanya dipanjatkan dengan keyakinan yang sungguh. Dan kita semua adalah orang-orang benar yang telah dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Beberapa tahun lalu, saudara, ada sepasang suami istri yang telah belasan tahun menikah dan tidak punya anak datang beribadah di tempat pelayanan kami. Mereka telah mencoba program bayi tabung, tapi tidak pernah berhasil. Saat mendengar kondisi mereka, hati saya tergerak untuk berdoa. Dan saat itu kami bersama-sama berdoa agar mereka dikaruniai anak oleh Tuhan. Kami hanya melakukan hal yang sederhana, yaitu meminta kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian, sepasang suami istri ini menginformasikan
bahwa sang istri sedang hamil. Dan setelah beberapa bulan berikutnya, anak mereka pun lahir. Hal yang mustahil secara manusia dapat menjadi tidak mustahil lewat doa, karena doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Saudara dikasih Tuhan, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak percaya, maka kita tidak mau berdoa. Kita tidak mau meminta kepada Tuhan. Kita ragu dan enggan untuk berdoa. Padahal kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka kita pasti tidak akan bimbang untuk memohon kepadanya. Mari saudara, jangan biarkan keraguan ataupun situasi yang sulit membuat kita tidak berdoa. Berdoalah, sampaikan kepada Tuhan permohonan kita dengan penuh keyakinan. Firman Tuhan katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Percayalah saudara, apa yang kita doakan telah kita terima. Tuhan Yesus menjamin bahwa setiap doa kita pasti mendapatkan jawaban. Mari berdoa saudara. Berdoalah dan berdoa dengan penuh iman, karena ada kuasa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang kudus dan benar, Allah yang patut dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada saat ini bahwa ada kuasa dalam setiap doa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dan hal ini terjadi oleh karena kuasa-Mu Tuhan bekerja lewat doa-doa kami. Engkau mendengar dan menjawab setiap permohonan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah membenarkan kami, sehingga kami dapat dengan berani masuk dalam hadirat-Mu, memohon kepada-Mu. Engkau membuat kami berkenan dan layak untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu, sehingga doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, memohon kuasa Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sedang berada dalam situasi sulit, agar Tuhan menjamah, menyatakan mujizat-Mu atas setiap kami, yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ada aliran kuasa kesembuhan dalam setiap tubuh kami. Tubuh kami dibaharui, disegarkan, dipulihkan. Dan yang sedang dalam persoalan, apapun itu, sekalipun nampak mustahil, pada saat ini kami mohon kuasa Tuhan bekerja dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau menyediakannya bagi kami. Kuatkan kami senantiasa ya Tuhan, untuk terus hidup mengasihi Engkau dan setia kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkat-Mu atas keluarga kami, berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.